lanjutkan. Berbicara tentang big data memang sekarang lagi tren ya, lagi tren tentang pembicaraan tentang big data, apalagi di era teknologi informasi saat ini. Udah bicara tentang 2.0 sampai bicara tentang 4.0, belum lagi nanti bicara tentang perkembangan teknologi, yang mana big data ini dikaitkan dengan masalah olahraga. Tentunya ini memang sedikit agak jarang dibicarakan memang untuk bicara tentang big data dengan kaitannya dengan olahraga. Yang banyak itu memang big data itu banyak dibicarakan di kancah e-commerce, yaitu tentang bisnis dan sebagainya, terutama di sektor startup, ya bisnis macam kayak Gojek, ya, terus beberapa vendor-vendor macam Tokopedia, Bukalapak, itu banyak menggunakan istilah-istilah big data. Ada beberapa di ranah publik semacam kayak politik, itu juga banyak yang menggunakan big data. Nah, sebenarnya bisa tidak kalau misalnya big data ini ditarik dalam perspektif olahraga. Nah, ini memang menarik ya, ketika kita bicara tentang big data, di mana di situ dalam pembicaraan big data itu ada banyak konsep. Ada banyak struktur di dalamnya, ada banyak mekanisme di dalamnya, ada juga policy juga di dalamnya. Di sini menjadi pembicaraan menarik ketika tentang perkembangan big data itu sendiri. Kalau di dalam big data itu sendiri dulu hanya bicara tentang volume data dan velocity-nya, yaitu kecepatan akses datanya, ya. Kalau sekarang sudah mulai berkembang, menambah satu lagi menjadi ada variasi datanya juga. Dan bahkan sekarang ditambah lagi dengan variety data itu. Ada perkembangan terus. Jadi kemungkinan besar ini sudah tidak 4V lagi. Ke depan itu bisa bertambah. Bahkan informasi kan kalau tidak salah itu bahkan sudah sampai 12-an, bahkan 16-an variasi data big data. Jadi bukan hanya sekedar volume data, velocity data, variety data, dan veracity data itu juga sudah mulai berkembang lagi. Jadi oke, kita kupas satu-satu. Yang namanya big data itu apa sih? Kayaknya barang besar kayaknya. Tentunya kalau bicara tentang big data, jadi bicara tentang big data ini memang di awal-awal memang kita hanya sebatas, kita masih kenal dengan istilah data dulu, kita input data, kita simpan di dalam sebuah drive, ya kan? Kita masukkan ke dalam drive, setelah pas itu baru kita upload. Mungkin dulu tidak ada bahasa upload, ya, simpan di sebagian storage, ya, sebagian storage, atau mungkin di beberapa file kita. Kalau mungkin lebih manual lagi, mungkin dicatat di dalam buku catatan kita. Sekarang sudah mulai berkembang. Jadi itu bukan cuma hanya transfer datanya, bukan hanya sebatas kita mengirimkan file dari kita ke storage, tapi sudah menjadi intranet, bahkan sekarang sudah internet gitu. Kalau dulu konsepnya Bill Gates itu kan merasa dia berasumsi bahwasanya ke depan dia membayangkan suatu saat mereka saling terkoneksi gitu. Mereka saling terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana PC yang satu dengan PC yang lain itu mereka saling terkoneksi. Terkoneksi di dalam internal rumah, bahkan ke internasional, antar negara gitu. Jadi perkembangannya terus berkembang gitu. Nah, sekarang berkembang terus ya perkembangan tentang big data ini. Ini suara saya apa suara dari mana ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, perkembangan tentang volume data. Jadi tadi sudah dibicarakan tentang ada beberapa variasi data, ya, ada volume data, ada variasi data, ada kecepatan akses data, model-model data itu sendiri, dan model dari variasi data. Pertama itu saya bicara tentang volume data. Kalau jenengan Bapak Ibu masih nututi nggih istilah disket ini. Istilah disket ini kita zamannya kita itu mungkin
mungkin yang zaman sekarang sudah tidak nututi yang namanya disket ini. Dulu kapasitas ini cuma 1,44 megabyte. Ya, 1,44 megabyte, dan sekarang sudah diperkecil lagi sampai storage yang begini ini, kecil, ya ini memory card. Ini sudah ada 64, sudah ada 512 giga. Artinya kalau yang ini 64 giga, ini sudah setara dengan 6.000 disket. Jadi yang kecil ini setara dengan 6.000 disket ini. Ini baru storage-nya aja, belum bicara tentang datanya. Nah ini bicara storage aja, ya. Kita tahu bahwasanya di tahun 2005, ya di tahun 2005 sampai 2020 ini, itu sudah ada 43 triliun gigabyte. Bayangkan, itu bukan ini ya. Ini 64, ini 43 triliun gigabyte. Bisa dibayangkan kalau misalnya dari tahun 2005 ke 2010 berarti sekitar 15 tahun. Itu data yang kita simpan, yang kita perlukan itu berapa hard disk gitu. Berapa storage yang harus kita simpan di dalam komputer kita. Kalau seandainya tidak kita kumpulkan data-data segitu banyaknya. Ya, ini nggak usah jauh-jauh lah dari, apalagi bicara tentang dunia, apalagi bicara tentang Indonesia, bicara tentang satu fakultas saja atau mungkin dalam satu jurusan aja, itu data kalau kita kumpulkan semua, hard disk bisa penuh kalau mereka semua produktif untuk membuatkan data. Itu baru data aja yang terhitung dari 2015 ke 2020. Juga ada beberapa, ya. Ini penduduk dunia sudah, kalau sekarang seperti yang dikemukakan oleh Pak Jokowi, ini kan bicara tentang gadget ya. Ini kalau di dunia aja sudah 6 juta pengguna handphone. Ya. Jadi ada 6 billion pengguna handphone di dunia ini. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini velocity data. Jadi bagaimana data itu ditransferkan, di-streamingkan. Jadi kecepatan akses datanya. Kalau zaman Bapak Ibu masih ingat Telkomnet instan ya 62 kilobyte per second gitu. Jadi transfer datanya cuma 62 kilobyte per second. 62 apa 64? Kalau nggak salah 62 kilobyte per second. Artinya hanya transfer data dari kita, buka email zaman segitu itu 15 menit itu cuma dapat satu email aja. Tapi bagaimana data transfer datanya itu sekarang lebih cepat lagi. Sekarang dicari bagaimana kecepatan data itu ditransfer karena file itu besar. Jadi kalau dulu ya teknologinya segitu, sekarang transfer datanya juga semakin besar, otomatis kecepatan akses datanya juga harus lebih cepat lagi. Bahkan di luar negeri itu akses data Wi-Fi di sebuah kereta api cepat itu, di salah satu di luar negeri itu bahkan sudah sampai 1 giga per detik. Gitu, 1 giga per detik untuk di dalam kereta api aja itu. Di dalam kereta api cepat. Itu bisa dibayangkan kalau misalnya transfer datanya begitu besar dan cepat gitu. Kita mungkin kalau kita akses di kampus mungkin juga ada beberapa akses data di beberapa tempat yang lokalnya akses internetnya cepat, kita download atau mungkin upload data itu akan lebih cepat gitu. Nah, ini akan diperhitungkan ya, diperhitungkan dalam kaitannya dengan masalah big data. Lanjut lagi. Nah, di sini juga ada variasi data. Jadi buat data yang segitu banyak, ya, jadi selain dari volume data itu sendiri yang berjuta-juta billion data, gigabyte dan terabyte dan sebagainya, itu juga ada beberapa variasi data. Jadi ada di seluruh dunia ini kan kita transfer file. Coba kita buka aplikasi Facebook, kita buka Twitter, kita buka YouTube, ya, itu extension filenya itu berbeda-beda, gitu. Berbeda-beda. Kalau dulu Twitter hanya fokus di pesan. Selepas itu dia mengembangkan teknologinya untuk menerima gambar. Selanjutnya dia juga bisa menerima video. Kalau YouTube kan dia fokus di video. Ya, dia mengupload video, seluruh data kita upload di video. Juga demikian di Facebook. Dulu Facebook hanya sekedar data dan foto.
Sekarang sudah bisa ada konten videonya dan sebagainya. Bisa dibayangkan kalau di YouTube saja, ya kita remeh-temeh ya, ecek-ecek yang kita buat, kita upload. Orang Google tidak akan marah gitu. Tidak akan bicara tentang ini video apaan yang disimpan ke tempat saya ini. Dia nggak bicara itu. Data itu kita transfer, mereka welcome, datang aja, simpan aja ke tempat dia. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya, contoh misalnya ya, kita kalau misalnya kita menggunakan Google Drive gratisan, itu kan sekitar 15 giga free-nya gitu. Tapi kalau seandainya kita berbayar, itu kita kejatah 5 terabyte. Ya, kita kejatah 5 terabyte per akun. Jadi 5 tera per akun, seandainya kita punya 2 atau 3 akun, bisa menjadi 45 terabyte. Bayangkan 45 1 terabyte aja, 5 terabyte aja sudah 5.000 giga per satu akun. Ya, bisa dibayangkan penduduk dunia itu berapa? Penduduk Indonesia itu berapa? Kalau seandainya penduduk Indonesia separuh aja, jadi sekitar 130 jutaan, itu sudah mengakses data itu semuanya. Bisa jadi hard disk kita itu nggak umur sejam mungkin, itu udah langsung penuh. Gitu. Belum lagi ya kalau bicara data juga kita masih ingat ya, tadi perkembangan disket dan sebagainya, ya, kita simpan di dalam, kita yang dulu paling besar ya CD aja, CD. Habis itu selepas CD cuma 740 megabyte, kurang besar, akhirnya dibentuk DVD piringannya itu. Sama ukurannya, tapi kapasitasnya beda. CD ke DVD, DVD aja sudah kapasitasnya 4,7 giga. Jadi asalnya dari 720 mega, berubah menjadi 4,7 giga dengan piringan yang sama. Setelah itu berkembang, muncul teknologi Blu-ray RIP. Ada HD RIP, ada Blu-ray RIP, yang kapasitasnya itu mencapai sekitar 45 gigabyte. Jadi per satunya itu bisa mencapai 45 gigabyte. Jadi video-video sekarang yang Blu-ray itu lebih tajam karena dia kapasitasnya udah 4K, dia kapasitas videonya itu tajam dan ditampung di situ, otomatis dia akan semakin besar gitu. Dengan kapasitas yang sama. Jadi teknologi itu terus berkembang, selain dari storage, perkembangan datanya juga, perkembangan transfer datanya. Bisa dibayangkan kalau misalnya teknologi terus berkembang dan datanya terus berkembang. Nah, teknologi kita yang masih transfer datanya masih 60 kilobyte per second, bisa dibayangkan berapa hari untuk transfer data satu video aja. Gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan oleh beberapa lini. Gitu. Jadi bukan cuma hanya lini misalnya kalau bicara tentang olahraga hanya bicara lini olahraga saja, tapi juga sarana dan prasarana di sekitar kita itu juga harus saling mendukung. Kalau tidak mendukung ya susah gitu. Saya lanjutkan. Ini variasi data. Jadi variasi data itu bagaimana variasi data itu data yang file video, ya kita upload itu kan misalnya satu akun aja, satu akun di dalam Facebook contohnya misalnya. Dalam satu Facebook itu kita transfer datanya itu ada transfer data video, ada suara, ada data, ada gambar. Nah, itu kan variasi data. Satu aplikasi ada banyak variasi data. Tentunya Facebook itu juga menampung data-data segitu banyaknya itu diklasifikasikan. Jadi variasi data yang oh ini video, oh ini yang data, ini yang gambar. Yang video yang apa? Yang video yang ini yang formatnya MPEG. Ini video yang formatnya istilahnya MOV. Ini video yang file extensionnya Blu-ray RIP atau mungkin dia menggunakan WMV. Itu extensionnya, belum lagi bicara data. Data gambar misalnya. Gambar yang support JPEG, yang support PNG, itu kan juga harus saling berkaitan. Gitu. Jadi itu variasi datanya juga beragam. Seandainya kita dititipi uang, itu kan kita bisa pilahkan mana uang recehan, mana uang ribuan, mana uang ratusan ribuan, kita bisa pilih meskipun sama-sama uang gitu. Uang kita tumpuk, tapi kita kan harus memilah. Tapi memilahnya itu kalau manual itu akan lama gitu. Jadi kecepatan data, memvariasi data, mentris data itu dia klasifikasinya video, dia klasifikasinya gambar, dia klasifikasinya data, itu juga harus cepat. Kalau tidak, ya tertinggal gitu. Makanya di situ juga sangat menentukan big data ini. Kenapa big data itu menjadi penting? Ya. Nah, di sini saya gambaran umum secara besarnya yaitu
dari sumber GoGlobe ini, .globe.com itu, per 60 detik, artinya per 1 menit, ya, per 1 menit itu ada sekitar 600 video baru yang diunggah di YouTube per 1 menit, ya. Per 1 menit itu sekitar 600 video baru diupload di YouTube, belum lagi di Twitter, belum lagi di Google, ya. Data begitu banyak gitu. Dari sekian banyak yang kita kan tidak tahu mereka itu maunya apa. Dalam sehari aja kita bisa saling WA, ngisi Facebook, ngisi upload YouTube dan sebagainya, multitasking gitu. Multitasking, kita mungkin sambil nunggu ngupload video di YouTube, kita sambil ngejawab kawan-kawan kita di WhatsApp. Selepas itu baru kita lihat bagaimana di Facebook itu data informasi yang baru itu seperti apa, belum lagi kita baca data, itu multitasking gitu, tapi sambil jalan gitu. Kita sambil upload, kita sambil baca data dan sebagainya. Itu multitasking. Jadi banyak data, informasi yang kita berikan, yang kita terima dan kita berikan. Jadi kita banjir informasi, juga banjir uploadan data gitu. Nah, sekarang peran kita di mana gitu. Ini saya lewati aja dulu. Nah, ini saya mengambil dari Kemenpora ya. Jadi kemarin itu juga sempat di-share oleh Pak Ajis juga. Ini saya menggarisbawahi dari ucapan Bapak Jokowi tentang sistem informasi dan big data. Kenapa beliau sangat menggarisbawahi betul. Jadi sistem informasi yang mendeteksi calon-calon atlet yang berkualitas. Ya, bagaimana olahraga itu bisa disentuh oleh big data. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana olahraga itu bisa disentuh oleh big data dan menggunakan data sebagai analisisnya atau mencari bibit-bibit unggulnya. Sangat tidak mungkin, kata Pak Jokowi itu, ada 260 juta penduduk Indonesia ini tidak terbaca datanya. Gitu. Kalau cuma hanya mengandalkan data BPPS, nah itu susah juga gitu. Soalnya nanti kita akan bicara tentang, biar singkat aja, kita bicara tentang data terstruktur dengan data tidak terstruktur gitu. Jadi tadi saya lewatkan aja dulu. Nah, ini. Ada beberapa keterkaitan ya, ada beberapa keterkaitan yang ini menarik ketika berbicara tentang big data dan olahraga. Yang pertama yaitu segera lakukan percepatan, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan internet. Memang ini bukan kapasitas kita, memang ini kapasitasnya Telkom, operator dan sebagainya. Kalau seandainya operator dan layanan masyarakatnya ini tidak memenuhi syarat, ya susah gitu. Sama dengan istilah Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar gitu. Kalau seandainya kita dituntut untuk ke sana, tapi infrastruktur dan sarananya tidak didukung, ya mustahil, nonsen kalau kita mau merdeka belajar kalau seandainya infrastrukturnya tidak disediakan, gitu. Strukturnya tidak disediakan. Ya, infrastruktur dan layanan masyarakatnya itu BTS, ya operatornya tidak saling mendukung, tidak saling memberikan percepatan dan fasilitas internet yang memadai, ya susah untuk bisa bicara tentang merdeka belajar. Barusan aja untuk meminimalisir kuota aja video suruh di-off-kan semua gitu. Suruh di-off-kan semua untuk meminimalisir data. Memang wajar gitu loh. Ini kocek kita dengan kocek mahasiswa mungkin berbeda gitu. Mungkin beda juga dosen dengan pengusaha. Mereka jor-joran untuk bicara transfer data. Tapi kalau kita mikir-mikir kuota kita limited gitu loh. Mereka unlimited gitu. Nah, ini kan juga perlu dipertimbangkan. Ini ranah ini memang bukan ranah kita, tapi itu mereka juga harus pikirkan. Minimal kita mengajukan kepada pemerintah, ya layanan ini perlu kita diberikan kepada kami gitu loh, sebagai media, sebagai institusi yang bergerak di bidang olahraga. Nah, ini bicara tentang roadmap juga, bagaimana sektor transportasi digital informasinya itu terfasilitasi, bukan hanya sekedar jalan, tapi juga bagaimana akses kita, ya akses kita ke dalam data tadi, gitu. Itu juga penting. Terus juga ada percepatan integrasi pusat data dan nasional, pusat data nasional. Jadi gini memang, nah ini yang penting adalah di nomor 3 ini. Di nomor 3 ini kita bicara tentang big data.
Ya, bicara tentang big data, keterkaitannya dengan olahraga. Nah, kalau bicara tentang big data, otomatis nanti kita meminta percepatan integrasi pusat data dengan dari pusat ke daerah gitu. Kalau hanya bicara tentang data BPS ya, itu kalau dalam big data istilahnya data terstruktur. Ada data tidak terstruktur gitu. Kalau data terstruktur itu semacam kayak data hasil survei, data dari BPS itu terstruktur, sudah bentuk angka-angka. Artinya begini, data-data yang sudah diterima oleh kita itu data terstruktur. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hasil rating, hasil ranking atau mungkin hasil statistik dari BPS dan sebagainya, kita bisa membaca, oh ternyata peminat olahraga di Indonesia itu peminatnya olahraga ini misalnya. Contohnya misalnya apa? Mungkin sepak bola lah misalnya. Contohnya misalnya, oh mereka peminatnya dari sepak bola. Nomor 2 adalah bulu tangkis. Tapi peminat di Indonesia yang paling berprestasi misalnya bulu tangkisnya. Itu kan berangkat dari mana? Dari data. Data itu dari mana? Dari hasil prestasi-prestasi yang didapatkan. Itu data terstruktur, sudah ketemu gitu. Artinya data itu sudah ketemu. Yang tidak ditemukan, data yang tidak terstruktur tadi adalah keterkaitannya dengan data informasi ke masyarakat ya, yang tidak terakses oleh media, yang tidak terakses oleh data pemerintah. Contoh misalnya kita terkaget informasi bahwasanya Muhammad Zohri menjuarai piala lomba lari cepat. Kaget gitu loh. Beberapa masyarakat di Indonesia kaget, orang ini tidak pernah muncul, tahu-tahu juara dunia gitu. Akhirnya ini kan orang daerah gitu. Orang daerah yang tidak diangkat ke pusat, tahu-tahu dia juara di kancah luar negeri. Ini data dari mana masyarakat tahu? Ya data dari video dari mana? Dari video yang dikirim melalui media gitu. Entah itu dari kantor berita dari luar negeri, diterima kantor berita antara, dari kantor berita antara entah itu diterima oleh media-media lokal di Indonesia, media-media mainstream di Indonesia, atau memang kecepatan dari data informasi yang media sosial itu sendiri. Jadi media mainstream telat, mereka lebih dulu mengupload. Bisa jadi mereka ada yang di tempat langsung akses datanya langsung di-share gitu kan. Bisa jadi lebih cepat dari media mainstream gitu. Itu data yang tidak terstruktur. Jadi data yang tidak terstruktur itu lebih banyak dibanding data terstrukturnya tadi. Data yang tidak terstruktur yaitu tadi data, oh ternyata ada juara di sini, ada juara di sini, ada juara di sini. Potensi-potensi ini yang perlu kita rekrut, kita serap gitu. Seberapa besar? Kita bisa trace ya. Misalnya paling gampang aja, paling mudah itu kalau kita lihat di Google berapa ribu kata menggunakan kata nama olahraga lari, berapa ribu kata menggunakan kata olahraga sepak bola, bulu tangkis, itu kebaca gitu. Oh ternyata peminatnya yang paling banyak dicari datanya itu adalah misalnya, oh ternyata bulu tangkis yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Di Google itu data misalnya kata bulu tangkis dengan kata sepak bola itu ternyata lebih banyak bulu tangkisnya. Itu data itu. Data, oh ternyata peminatnya masyarakat itu lebih banyak mengakses informasi ini. Nah itu kita harus tahu gitu. Itu termasuk big data juga gitu. Jadi kita bahkan di luar negeri itu, kalau tidak salah juga di Indonesia, ya Jackson Taniago apa siapa itu pelatih sepak bola di Indonesia itu juga menggunakan big data. Nah, kenapa demikian? Mereka ingin membaca kekuatan musuh, kekuatan lawan, kekuatan pemain kita. Itu berapa kali offside, berapa kali dia menendang penalti, berapa kali dia berhasil menggolkan. Itu data dari mana? Itu data dari yang kita terima dari informasi-informasi yang terstruktur tadi, ya. Dari data struktur artinya gini, mereka menendang dari berita bahwasanya orang ini telah menendang menggolkan misalnya, menggolkan sebanyak 5 kali. 5 kali itu kan data terstruktur sudah. Itu. Kalau misalnya menggolkan di dalam video itu data tidak struktur, ya tidak terstruktur karena tidak bisa dibaca, tidak ada angka-angka di situ, hanya gambar video bahwasanya video ini viral. Tapi viralnya kita tidak tahu viralnya kenapa. Tapi kalau data terstruktur itu sudah terbaca, dia sudah berhasil menggolkan 5 kali tendangan misalnya. Nah itu contoh gitu.
bahkan data kita itu sudah bisa diakses di handphone kita itu secara tidak sadar. Kita membawa handphone itu sudah menghitung jejak langkah kita dalam sehari itu berapa. Nah, informasi jejak langkah kita itu dikirim sama Google Map, itu dikirimkan ke Google bahwasanya di Indonesia ada sejumlah orang di Indonesia itu menggunakan langkah sekian langkah dalam seharinya. Itu kebaca. Jadi kalau misalnya kita kan sudah ada smartwatch gitu. Itu smartwatch kan sekedar membantu aja, membantu berapa langkah kita mudah melihatnya. Jadi kalau kita menggunakan smartwatch, tujuannya hanya pengen tahu sih berapa sih detak jantung kita, berapa langkah sih yang kita sudah lakukan. Sebenarnya itu sudah ditunjukkan di Google, di handphone kita. Karena di handphone kita itu sudah ada istilahnya, ada map-nya kan, gitu. Ada map-nya, ada kita posisi ada di mana. Setelah itu jalan, mereka bisa membaca kecepatan sekian itu berarti jalan kaki. Meskipun itu secara umum aja gitu, bisa dibaca gitu. Dari data itu mereka secara tidak langsung mereka kirimkan ke mereka. Gitu. Mohon maaf Pak Khalil, waktunya kurang 5 menit. Oke, langsung saya singkat ke ini. Oke. Tadi bicara tentang ini. Nah, saya sekarang bicara lebih menukik kepada apa sih perlunya big data bagi olahraga. Nah, sekarang gini, di dalam olahraga itu sendiri kan ada banyak data informasi. Jadi kita bisa bekerja sama dengan Jadi data ini, jadi ada bicara tentang data pemerintah, ada data dari beberapa lembaga-lembaga di Indonesia, ya semacam kayak institusi, ya tempat-tempat pembina olahraga, Kemenpora, mungkin KNPI, mungkin selain di Kemenpora itu kan ada banyak bidang-bidang juga, ada KNPI dan ada beberapa diaspora dan sebagainya. Terus lagi di situ ada juga public data. Ya, public data itu bisa kita dapatkan dari media sosial dan sebagainya. Terus ada beberapa data dari pemerintah. Ini kita perlu kerjasama. Memang itu harus terintegrasi. Setelah itu data itu baru disimpan di dalam Kemenpora RI. Memang harus tersimpan di sini. Big datanya mereka itu baru diakses oleh mereka, diinformasikan. Tentunya menggunakan data analisis. Nah, data analisis memang bukan kewenangan kita. Ini ada orang-orang IT yang bekerja di dalamnya itu. Baru selanjutnya kita bicara tentang tampilan data. Jadi kita menampilkan kepada data apa sih yang perlu kita tampilkan, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak semua data itu kita gebiah-uyah disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Ada beberapa, ternyata potensi olahraga kita itu yang lebih dominan di masyarakat adalah ini. Itu tampilan data. Jadi ada mobile visualization itu ditampilkan bagaimana tampilan previewnya di handphone, previewnya di laptop, previewnya di web, itu menginformasikan bahwasanya data kita tentang hasil riset dari Kemenpora, ya RI dan sebagainya berkaitan dengan masalah informasi data itu yang dianalisis oleh bidang data analis itu demikian. Gitu. Jadi ada jumlah pesertanya sekian, ya pembinanya sekian. Itu memang ada bidang masing-masing. Jadi tapi minimal kita tahu ilmunya bahwasanya di sini harus ada kerjasama antara pemerintah daerah sampai ke pusat, belum lagi ditambah dengan struktur dan infrastruktur layanan masyarakatnya itu juga harus ditompang sebagai percepatan data untuk bisa diakses dan diterima oleh masyarakat, terutamanya oleh Kemenpora itu sendiri. Ya, bagaimana Kemenpora itu bisa menganalisis data yang bisa diterima, disampaikan kepada masyarakat bahwasanya ternyata kita itu lebih dominan ini, lebih dominan. Ada ternyata olahraga baru diinformasikan kepada masyarakat karena di masyarakat di wilayah tertentu ternyata ada olahraga seperti ini. Nah, ini menarik ya misalnya. Ini contoh daripada variasi data gitu. Jadi ini
masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan layak, pemerintah juga bisa memberikan policy dengan baik karena berdasarkan data. Jadi pemerintah kan tidak serampangan mengeluarkan policy tanpa mempertimbangkan data yang konkret. Itu yang penting bagi kita kalau kita bicara tentang informasi, big data, dan olahraga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada peserta yang ada di sini. Mungkin bisa kita diskusikan kembali di selanjutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak Khalil atas materi yang telah disampaikan. Materi tadi sangat membuka open mind, jadi kita open mind mengenai perkembangan teknologi ini sangat meluas, sangat berkembang sekali, terutama di bidang olahraga. Nah, kaitannya dengan bidang olahraga, Bapak Khalil, apakah Bapak ada saran-saran, terutama untuk kami-kami yang ada di keilmuan olahraga. Nah, bagaimana ilmu olahraga ini bisa turut serta berkembang di big data gitu, Pak. Jadi misalnya ada olahraga terkini, misalnya F1 di luar negeri itu kan dia menggunakan big data seperti di belokan-belokan tajam itu ada kecepatannya sekian. Nah, apa ya Pak saran untuk kami yang belajar mulai dari pertama ini mengenai big data, Pak? Ini langsung dijawab atau masih nunggu pembicara kedua? Langsung saja, Bapak. Oh ya, baik. Kalau saya sarankan sih, kalau misalnya kayak semacam institusi dari kita, ya memang tidak harus kita akses semuanya gitu. Artinya tidak harus semua yang data yang kita terima itu harus kita pelajari semua. Memang ada beberapa lini yang istilahnya kita sentuh. Minimal kita tahu ilmunya tentang big data. Memang semacam kayak analisis data itu kan tidak mungkin bukan bidang kita, itu bidang IT tentunya. Analisis data. Soalnya di analisis data itu sendiri juga banyak variasi data yang disampaikan. Nah, di situ selain daripada informasi-informasi yang kita lakukan, yaitu sebagai institusi yang mungkin bergerak di bidang pendidikan olahraga ini tentunya kan. Di sini bagaimana kita istilahnya minimal bagi saya itu mencari data itu data terstruktur dulu. Baik itu data berangkat dari data yang istilahnya data dari BPS atau mungkin data dari hasil juara-juara lomba ya macam kayak Olimpiade, SEA Games dan sebagainya yang diikutsertakan dari pihak Indonesia itu kan kebaca itu dari data terstruktur. Nanti baru kalau misalnya kita bisa mengintegrasikan data dari data pusat ke data daerah, itu baru kita sinkronkan. Memang kalau kita mau kerjasama lagi untuk detailnya, itu memang harus menggandeng pihak ketiga. Jadi tidak bisa istilahnya kita langsung garap semuanya gitu. Harus ada pihak ketiga, artinya minimal ada orang IT yang tahu detail tentang analisis kebutuhan. Dalam bahasa IT-nya itu analisis kebutuhan kita itu apa. Kalau misalnya analisis kebutuhan kita itu kita maunya entry datanya dari bawah, dari atas seperti apa, dari bawah seperti apa, dari kementerian seperti apa, bagaimana mereka itu mensinkronkan data. Kan nggak mungkin kita mendeteksi satu-satu, setelah itu dicek satu-satu dari BPS berapa, dari data masyarakat berapa, dari analisis yang ada di YouTube itu yang muncul kata-kata ini berapa. Itu kan tidak mungkin kita cari secara manual gitu. Apalagi setelah dapat kita simpan di hard disk, setelah dapat kita simpan di hard disk. Ya otomatis kita nanti akan kerepotan, belum lagi memilah-milah data di hard disk kita. Nah, ini adalah kerja orang-orang IT. Nah, minimal kita menggandeng mereka. Gitu. Menggandeng mereka, kita cukup mengetahui apa hasil dari analisisnya. Sama dengan Gojek ya, saya yakin Pak Menteri itu kan nggak kerja sendiri. Ya. Tapi minimal dia sudah tahu. Gitu. Udah konsepnya seperti apa, data itu bagaimana data itu di seluruh Indonesia itu data peserta peminat Gojek itu berapa ya, yang menggunakan akses Gojeknya itu berapa, yang menggunakan akses GoFood-nya itu berapa dalam sehari itu sudah terbaca.
Nah, mereka itu yang mempunyai data. Nah, kita kalau seandainya tidak punya data itu, kita yang repot gitu. Mereka minimal mereka sudah punya akses aplikasinya, ya, punya akses aplikasinya yang mereka secara tidak sadar, ya secara otomatis mereka input datanya ke kita gitu. Mereka input ke kita, ya istilahnya kita sisipkan ke kementerian atau sisipkan ke beberapa lini bagaimana aplikasi itu diakses oleh mereka. Gitu. Ya kalau dalam bahasa sekarang ini, kalau dalam bahasa online itu kan ada istilah Google Form. Google Form itu kita kirimkan ke mereka, tapi kan tidak model manual satu-satu begitu kan begitu. Jadi kita minta data terstrukturnya dari mereka itu seperti apa, kita terima, ya minimal dari daerah kirimkan data, habis itu kita lanjutkan, baru kita klasifikasikan. Itu menggunakan aplikasi tentunya, tidak bisa istilahnya manual kita input data, lama nanti kalau seandainya kita menginput data, sama lah dengan kita kalau seandainya menganalisis sebuah penelitian di lapangan, tentunya kan kita menggunakan data analisis statistik dan sebagainya. Nah, itu juga harus ada pihak-pihak yang bisa menghitung dan sebagainya. Nah, itu juga ada. Jadi hasil yang kita temukan di lapangan itu bukan berdasarkan data ramalan. Kalau data ramalan itu kan tidak bisa diprediksikan karena tidak menggunakan data metodologi yang pasti. Nah, beda dengan data prediksi. Kalau data prediksi kita bisa memperkirakan ke depan masyarakat itu akan kecenderungannya akan naik demikian. Kenapa? Karena melihat dari animus dari bawah ini sudah menunjukkan tanda-tanda misalnya peminat olahraga yang ini adalah demikian. Kemungkinan di tahun sekian itu akan lebih meningkat. Contoh misalnya peminat pesepeda di Indonesia itu kenapa semakin meningkat gitu. Karena mereka mengingat bahwasanya orang-orang olahraga pesepeda ini adalah penghilang kejenuhan misalnya di kalangan masyarakat. Itu data gitu. Kita data dari mana gitu. Ya, kita bisa lihat dari lalu lintas di masyarakat. Itu bisa kita dapatkan dari kepolisian, seberapa banyak mereka kerja sampai memilah yang dulunya tidak kerja untuk urusan sepeda, sekarang ngurusin sepeda. Nah, itu juga akan berkait juga gitu loh. Data itu kalau sudah diketemukan oleh pihak-pihak ketiga yang lain itu juga akan dimanfaatkan. Ya, karena kita sudah punya data yang besar gitu. Artinya punya data informasi bahwasanya pesepeda di Indonesia ini meningkat, khususnya di wilayah Indonesia ini misalnya 100 juta orang menggunakan misalnya 100 juta orang di Jawa ini menggunakan sepeda misalnya. Nah, sepeda ini diakses oleh mereka-mereka yang pemuda-pemuda. Nah, mereka diklasifikasikan, oh ternyata yang suka sepeda itu kalangan pemuda. Berarti kalangan pemuda ini lebih suka sepeda yang model bagaimana. Sampai segitunya, itu big data. Itu nanti bagi mereka, bagi pihak pengembang dan sebagainya, itu akan mempromosikan sepeda model ini, model begini. Maka tidak heran ya, kalau seandainya mereka yang sudah mengetahui data kita, ya, kita mengakses semacam KOLE, Bukalapak, kita ketik data itu langsung data itu kita dikirimkan semua. Referensi data yang kita inginkan itu ditunjukkan kepada mereka. Kenapa kok tidak? Sama dengan kalau kita belanja manual di pasar misalnya, Bu ada kerudung ini Bu, gitu, ada baju ini Bu, gitu. Mereka mesti nawarkan ini bajunya, gitu. Mungkin barangkali tertarik ini ada juga, karena referensi mereka yang penjual itu sudah ada referensinya mereka. Mungkin ini Bapak juga cocok buat sampean, ini juga ini. Ada penunjukan data gitu. Nah di sini juga sama gitu, mereka menunjukkan data informasi ini karena sudah ada referensi sebelumnya. Kalau tidak ada referensi sebelumnya ya blank ya. Kita mau bicara apa gitu. Sama dengan kita bicara tentang big data. Nah, kalau big data itu kita tidak bisa mempunyai data akurasi data. Kita mau bicara tentang olahraga di masyarakat, kita tidak punya data. Data kementerian kurang lengkap karena tidak mendapatkan asupan dari bawah. Dapat asupan dari bawah tidak bisa mengirimkan data karena tidak didukung oleh beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah semacam kayak operator layanan masyarakat atau mungkin mereka tidak dididik tidak mengetahui cara menggunakan teknologinya atau mereka tidak sadar bahwasanya itu penting gitu. Kadang-kadang mereka akan menganggap bahwasanya itu urusan mereka lah gitu. Padahal itu mereka yang bertanggung jawab tapi mereka tidak memberikan informasi itu. Itu juga menjadi kelemahan. Maka di situ ada banyak gitu. Ada banyak masalah yang harus kita pikirkan. Selain dari big data,
juga policy pemerintah itu juga sebagai tawaran. Artinya data yang kita berikan itu juga akan menunjuk kepada policy pemerintah. Oh, ternyata kalau kita melakukan big data seperti ini akan berarti merujuk kepada operator-operator. Nah, kalau sudah bicara operator, berarti harus bicara tentang pihak ketiga lain gitu. Selain dari policy pemerintah, bagaimana menginstruksikan dari pusat ke daerah untuk mewajibkan input data. Nah, misalnya begitu. Jadi semakin banyak input data yang diterima oleh mereka, semakin banyak referensi. Semakin banyak referensi, kita akan semakin mudah untuk menilik dan meneliti hasil, oh ternyata data terstruktur yang ada di masyarakat demikian. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Khalil, terima kasih. Yang saya tangkap tadi adalah pentingnya kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu mengenai big data tadi dan juga referensi ya Bapak ya. Ya, Bapak, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan Bapak Khalil. Saya bacakan. Saya masih error. Gitu, saya bacakan nih Bapak. Yang pertama dari Pak Dimas, yaitu penggunaan big data dalam bidang olahraga di Indonesia menurut saya masih kurang maksimal. Karena seperti yang dijelaskan Bapak di awal tadi, banyak faktor yang berpengaruh seperti jaringan internet, kemampuan literasi, dan lain-lain. Menurut Bapak, kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan agar big data ini dapat membantu peningkatan sport science di Indonesia? Gimana Pak? Langsung dijawab deh. Jadi untuk kalau saya sih menyarankan begini, untuk sport science memang kita lebih ke bidang saintis ya, ke sport science gitu. Jadi ada analisis saintik ya, ada beberapa yang harus kita input data ya, terutamanya kalau kita bicara tentang sport science. Tentunya seperti yang saya kemukakan tadi, itu kita bisa membuat referensi, minimal membuat draft kepada pemerintah ya untuk bisa memfasilitasi big data tadi. Big data itu tentunya memerlukan analisis data. Nah, analisis data tentunya pihak ketiga yang kita gandeng. Jadi selain itu juga minta kepada pemerintah membuat policy baru. Jadi membuat policy baru bagaimana nanti daerah itu bisa memberikan informasi dari bawah sampai ke atas gitu. Bagaimana caranya? Ya, terkait dengan kementerian terkait gitu. Contoh kalau misalnya Kemenpora, di situ ada KNPI, ada diaspora dan sebagainya. Nah, itu mereka diajak kita gandeng. Selain dari pemerintah, dari istilahnya dari dinas-dinas terkait ya. Ini juga berkait gitu. Nanti hasil dari mereka kita bisa terbantukan. Kan tidak mungkin sport science datang langsung ke lapangan cari data, wah itu akan memerlukan orang banyak, memerlukan data banyak, dan akan menguras waktu gitu loh. Dan tidak akan cepat, tidak efektif. Sedangkan teknologi itu ada gitu loh. Sekarang kalau teknologi di Indonesia sendiri kan sudah ada pencanangan tentang internet masuk desa. Nah, internet masuk desa sekarang apalagi sekarang sudah mau tidak mau dituntut masyarakat pendidikan di Indonesia itu harus menggunakan pendidikan daring karena pandemi. Justru dengan adanya daring ini, ya dengan adanya daring ini kesempatan gitu, kesempatan dalam artian ini mengenalkan teknologi kepada masyarakat. Nah kita ngambil momentum itu. Momentum itu bagaimana? Karena masyarakat sudah mulai melek media, akhirnya bagaimana pemerintah daerah juga harus melek media. Ketika pemerintah daerah sudah melek media, minimal nanti kita minta bagaimana mengupayakan daerah itu memberikan informasi kepada pusat, minimal kepada kabupaten kota atau mungkin provinsi untuk bisa memberikan akses atau mendapatkan informasi dari mereka, kita dapat datanya dari mereka. Kalau misalnya mereka ada yang nyendat gitu, tidak memberikan informasi, kita laporkan gitu loh. Ini nggak memberikan laporan. Bagaimana kalau misalnya saya tidak mendapatkan laporan dari beliau gitu, dari pemerintah terkait, dari dinas terkait, kalau seandainya bagaimana kita bisa mengakses 267 juta penduduk Indonesia kalau kita tidak terfasilitasi oleh adanya model-model begini. Jadi maksudnya operator yang mendukung. Operator itu kan pihak ketiga. Artinya
sudah tanggung jawab mereka gitu. Kita kan sport science kan nggak memikirkan, cuman meminta policy itu pemerintah harus memikirkan ini, harus memikirkan ini. Jadi ini menjadi draft pengusulan. Jadi draft pengusulan itu dalam artian pemerintah yang mau mikiri tentang layanannya juga, mau yang mikiri tentang dinas-dinasnya juga. Nanti biar kami bisa mendapatkan bantuan informasi. Informasinya dari mana? Kita bisa menggandeng dari pihak ketiga untuk membaca cara bagaimana sih untuk mendapatkan data dari data analisis yang tadi. Selain kita dibantu oleh media-media sosial yang ada. Sekarang ini kan media sosial kan sudah banyak. Masyarakat sudah pegang handphone, kadang-kadang kita nggak dapatkan data dari pemerintah, kita dapatkan dari masyarakat gitu. Mereka kirim file, kirim video, kirim sebuah olahraga. Itu kalau kita buka YouTube aja, kita ketik kata-kata itu akan muncul referensi-referensi apa yang kita minta. Itu termasuk big data juga. Secara tidak langsung, masyarakat itu secara tidak langsung memberikan informasi kepada media sosial, meskipun tidak melalui pemerintah. Tapi alangkah lebih baiknya pemerintah itu memberikan layanan itu, kita sebagai apa istilahnya yang bergerak di bidang sport science itu bisa terbantu dengan itu. Minimal itu yang bisa kita ajukan kepada pemerintah tentunya. Gitu, Mbak ya. Baik Bapak Khalil, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin satu lagi Bapak ya pertanyaan. Ini di kolom chat ada dari Galih Andika. Jadi pertanyaannya begini Bapak, dalam big data tidak mungkin selalu sempurna dalam prosesnya. Seperti halnya ada kebocoran data, kesalahan penulisan atau lain-lain. Bagaimana upaya meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut? Apakah harus ada peningkatan SDM di bidang IT atau perlu peningkatan infrastruktur dalam penyusunan big data? Nah, terima kasih ya Pak. Ini pertanyaannya. Yeah. Memang selain dari hardware, dari software, perlu juga brainware-nya. Artinya hardware yang kita dukung, operator, layanan komputer, perangkatnya, itu juga ada aplikasi yang mendukung. Ada software-nya. Aplikasi-aplikasi baik itu media sosial dan sebagainya, ya, data aplikasi yang kita buat sendiri, ya, itu juga banyak kan. Itu dari sisi software-nya. Yang terpenting lagi adalah brainware-nya. Jadi kesalahan penginput data, kesalahan bagaimana mereka tidak tahu menggunakan. Jangankan begitu, jangankan langsung kita pihak ini ya. Kita aja sekarang dalam posisi yang sekarang ya daring aja. Kadang-kadang kita bingung. Kita mau ngisi konten pembelajaran kepada mahasiswa itu dengan model yang seperti apa? Learning management system yang kita berikan sampaikan kepada masyarakat itu model seperti apa? Itu aja kita dari brainware-nya bingung. Kita mau model cerita aja kan nggak mungkin gitu. Apalagi olahraga ya. Olahraga harus push up. Kan nggak mungkin cukup ngomong aja kan. Harus ada ini yang dipermasalahkan kalau push up model begini ini yang jadi masalah nanti di otot bagian ini. Itu nanti harus ada visualisasi gambar, ada video dan sebagainya. Nah, itu brainware itu sudah harus SDM-nya harus mendukung juga gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan gitu. Artinya kalau mereka lebih cenderungnya ke sana, ya harus nekuni itu. Minimal harus ada keterwakilan informasi yang bisa diterima oleh mereka. Minimal sumber daya manusianya harus disiapkan juga gitu. Memang kelemahan dari big data ini kadang-kadang ada juga yang kebocoran data. Kebocoran data ini siapa? Ya tentunya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Siapa? Ya brainware-nya juga gitu. Jadi kalau software sudah bagus, ya hardware sudah bagus, software sudah bagus, dari sisi software itu dalam artian ada security-nya, aplikasi keamanan datanya dan sebagainya sudah bagus, tapi kalau brainware-nya sang pelaku sumber daya manusianya ini membocorkan atau punya kepentingan lain, ya repot gitu. Semacam kayak di Indonesia beberapa kasus itu sudah pernah terjadi ya. Ya bahkan di Zoom juga dulu pernah jadi masalah gara-gara ada kebocoran data, tapi sekarang sudah diperbaiki. Kemarin juga terakhir jadi Telkom juga dituntut oleh Denny Sregar apa kalau nggak salah itu dia ada kebocoran data yang disampaikan. Nah, itu pun sudah diperbaiki. Jadi ada revisi-revisi gitu. Terus revisi-revisi wajar kalau misalnya di sini ada masalah juga gitu. Kenapa? Karena terkaitan dengan masalah
orangnya juga, ya, emosi orangnya juga, ya. Bagaimana mereka menjalankan polisinya selain dari keilmuan yang mereka dapatkan. Jadi hardware penting, software penting, tapi brandware itu juga penting. Jadi kalau cuma hanya ada hardware-nya aja, software-nya sudah ada, nggak ada yang ngisi, nggak ada yang input, nggak ada yang bisa mengoperasikan, sama aja gitu. Sama aja. Sama kita melihat, ya pernah ada video Telkom dulu pernah memberikan informasi bahwasanya ada layanan internet masuk desa. Ketika layanan internet masuk desa itu berarti internet kan masuk desa. Tapi asumsi di masyarakat itu kan beragam. Ada yang takut kesetrum, ada yang berarti sepeda motor yang hilang bisa diwakilkan kepada Google, atau mungkin si pencari jodoh mungkin saya dengan di internet saya bisa mencari jodoh gitu. Atau mungkin di internet saya bisa menjadi kaya. Jadi tergantung brandware-nya, tergantung motif dari penggunanya. Itu juga penting gitu. Jangankan di Indonesia, ya, sekelas di luar negeri semacam kayak data Facebook aja itu juga pernah dibocorkan kepada Donald Trump, dijual ke mereka dan itu telah direvisi gitu. Itu ada skandal di Facebook pada waktu itu karena ada pihak ketiga yang digandeng dengan memberikan layanan semacam kayak pelatihan, tapi ternyata data yang mereka terima itu dibocorkan kepada pihak ketiga. Dan itu mereka gunakan data itu. Nah, data itu dibocorkan dijual ke mereka dengan akses policy yang bisa diberikan kepada yang memberikan bocoran tadi, harapannya demikian. Tapi itu tetap menjadi kesalahan fatal. Gitu. Tapi kalau seandainya kita terlalu cemas dengan kebocoran, tapi kita tidak pernah mencoba apa itu big data, bagaimana mengumpulkan data dan sebagainya, ya kita kapan mau maju? Apalagi bicara tentang olahraga, kapan kita bicara olahraga mau maju kalau misalnya data itu tidak pernah kita terima. Kita hanya dilingkupi oleh perasaan cemas dan takut bocor, tapi kita nggak pernah bergerak. Kita hanya diliputi oleh perasaan fobia yang tidak pasti. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu juga penting. Gitu, terima kasih. Baik Bapak Khalil, jadi yang ditekankan di sini adalah brandware-nya ya Pak, jadi selaku sumber daya manusianya, selain dari software maupun hardware-nya. Baik Bapak Khalil, terima kasih banyak atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak dan materinya.